Sudah siapa? Maju lagi mana? Selamat. Orang maju. Udah. Baik, tawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau dibaca? Ada? Enggak, ini ada apa artinya aja. Oh iya, enggak apa-apa. Dari Ibnu Abbas kan? Dibaca langsung. Artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar azan tetapi dia tidak datang maka tidak ada sholat baginya kecuali lantaran uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban dan Hakim dengan sanad menurut syarat Muslim. Kualitas hadisnya? Sebagian menguatkan pandangan bahwa hadis ini mauquf. Mauquf. Terus ada lagi? Sudah. Kualitas hadisnya? Tidak ada. Tidak ada. Mauquf itu terhenti. Jadi mauquf itu terhenti. Dari Pak Pardi, Pak Budi, langsung tiba-tiba Rasulullah loncat. Jadi tidak ada yang mauquf berhenti. Jadi syaratnya itu tidak nyambung. Mauquf itu hanya berhenti. Jadi tuh, makanya di sini disebutkan tambahan kualitas hadisnya selain mauquf adalah dhaif. Jadi yang sahabat yang dekat sama Rasulullah nggak ada. Nggak ada, keputus malah. Ya kan? Atau di tengah-tengah itu jalurnya nggak putus. Terus tiba-tiba langsung pada Rasulullah atau kepada sahabat yang paling dekat. Nah, itu ada putusnya di sini. Ya. Atau dari luar misalnya Pak Budi Gang 2, ya kan? Tidak ada putus tiba-tiba langsung pada Rasulullah gitu kan. Putus kan ini. Nah, seperti itu ya. Gak ada jembatan aja. Gak ada jembatannya. Mauquf itu terputus. Itu apa? Mauquf ya. Hadis yang sanadnya terhenti. Nah, itu makanya itu. Hanya sampai kepada sahabat. Nah, ya makanya itu. Jadi putus tiba-tiba disanadkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu loh. Jadi sambungannya tidak ada. Paham kan? Itu terputus. Jadi terus kosong tiba-tiba langsung kepada Rasulullah. Itu namanya keputus itu. Terputus itu. Ini apa ya? Dhaif memang. Tapi ya untuk memotivasi, nah ini. Jadi kapan hadis ini bisa digunakan ya untuk memotivasi saja. Ya kan seperti hadis ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mendengar seruan salat lalu tidak datang maka tidak ada salat baginya kecuali dia uzur. Lah, mauquf ini dasarnya banyak. Ada yang apa? Kualitas orangnya dipertanyakan. Ya kan? Ada yang apa lagi ya? Iya terutama ini kualitas orangnya ini ya. Nah, lanjut. Ani Yazidin ibni al-Wasadi al-Aswadi annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatus subhi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa birajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'udu faraiduhuma faqala lahuma ma mana'akahuma ma mana'aka
mana agama antusoliya ma'ana faqala qad sholaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sholaituma fi rihalikuma summa adraktumal imama wa lam yusolli fasolliya ma'ahu fa inna lakuma nafilatan. Diriwayatkan dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bahwa dia pernah sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah usai sholat, beliau bertemu dengan dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat. Beliau memanggil kedua orang itu, lalu keduanya dihadapkan dengan tubuh gemetaran. Beliau bertanya pada mereka, apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami telah sholat di rumah kami. Beliau bersabda, jangan berbuat demikian. Bila kamu berdua telah sholat di rumahmu, kemudian kamu melihat imam belum sholat, sholatlah kamu berdua bersamanya karena hal itu menjadi sunnah bagimu. Hadis riwayat Imam 3 dan Ahmad dengan lafaz menurut riwayat Ahmad. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Oh, luar biasa ini ya. Ya kan? Mendahului imam Hah? jamaah. Bukan gitu. Jadi di sini ada sebuah hadis dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an bahwasanya ia pernah melakukan sholat subuh bersama Rasulullah. Dia sholat subuh. Ketika Rasulullah selesai sholat, ada orang yang belum sholat, mungkin perjalanan pulang atau gimana, ya kan? Kemudian dua orang yang belum sholat, yang tidak sholat jamaah tadi dipanggil sama Rasulullah, ya kan? Lalu beliau minta dipanggilkan keduanya, maka kedua orang itu didatangkan sementara tubuh keduanya gemetaran. Beliau berkata kepada mereka, apa yang menghalangi kalian berdua untuk ikut sholat bersama kami? Apa yang menghalangi? Kenapa tidak sholat? Ya kan, jamaah bersama kita. Mereka menjawab, kami sudah sholat di rumah kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, jangan kalian lakukan seperti itu. Jika kalian sudah sholat di rumah, lalu kalian dapati imam belum sholat, maka sholatlah bersamanya. Mengulang. Karena sholat tersebut sebagai sunnah bagi kalian. Sholat apa maksudnya? Sholat wajib. Bukan. Sholat mana? Sunnah. Nah ini, sholat yang di masjid. Kan ada sholat di rumah. Sholat di rumah kan, kemudian Rasulullah jangan lakukan itu. Kalau misalkan seperti itu, kalau kalian masih mendengar sholat, imam masih sholat, apa bahkan belum sholat jamaah. Ikut sholat jamaah, karena kualitas sholat jamaah ini jadikan sholat sunnah. Ya, seperti itu. Sunnah, yang sholat berjamaahnya. Sholat fardunya sudah selesai dia sendirian di rumah. Jadi mendahului. Mungkin kayak 4 rakaat zuhur, jadi ikut 4. Tapi Sunnah. Sama seperti kita kalau sholat mengimami orang yang belum sholat loh. Ya, ikut sedekah ya. Sedekah, benar. Sedekah. Itu perbuatan kita sedekah, tapi sholat kita menjadi sholat sunnah. Iya kan? Ada tuh itu? Udah sangat kita pahami. Kalau lagi safar, kita lewat masjid, dan kita mampir. Ternyata komatnya lama, sholat duluan. Makanya itu. Pas sholat mau habis, sholat udah habis, baru komat. Dia komat. Ini yang penting bagi safar ya. Nah, ini penting mau safar ini. Kalau mau safar, kalau berhenti di masjid, jangan pas waktu sholat. Kalau pas waktu sholat kita kena hukum jamaah. Menyelisih, jadi menghindar waktu sholat. Ya, termasuk sholat Jumat segala macam. Ya, jadi menghindari. Bahkan ada temen itu yang lulusan Sudan itu, dia dari Sulawesi. Kalau kemana-mana, kadang sholatnya dia 2 kali. Jadi setelah sholat sendiri, ada jamaah sholat dia ikut. Seperti itu. Ya. Ya sesuai sholatnya
Normal. jamaah. Normal. Seperti itu. Karena Gimana? perasaan kita kan udah apa di awal waktu Ha. ngambil pertama di awal waktu. Tapi pas sholat, mendingan dihindari aja itu, ya kan, sholat. Tapi kalau memang mau ikut ya ikut, karena keutamaannya tetap utama. Makanya di dalam pembahasannya itu ada yang ulama membahas gini. Kalau satu orang kita safar, usahakan sholatnya ikut jamaah, mukimin. Kalau satu orang, ya satu orang jamaah sendirian, mending waktu sholat adzan kita berhenti ikut sholat jamaah bersama mukimin. Tapi kalau berdua, Lebih. hindari itu, karena kita sudah jamaah. Karena yang terpenting diutamakan adalah jamaahnya. Ya seperti itu ya, jamaah. Baik, tuh ini bener ini pas waktu safar ini ya, harus di jamaah satu keluarga. Jamaah satu keluarga. Atau, nah ini juga perilaku kita ya. Kalau kita misalkan kita safar ya kan, safar terus kita sedang sholat sunnah misalkan ya, terus ada yang jeblek, kayak gini, ikut jadi makmum ya kan, jangan ditolak. Ya kan, nggak apa-apa, dia mau sholat wajib kita sholat sunnah, oke, nggak masalah. Dia mau sholat zuhur kita sholat asar, nggak masalah. Oh iya, misalnya kita sholat asar kan, dua-dua gitu kan, ya, ada yang ikut itu, nggak apa-apa. Ngikutin gerakan berarti. Iya, ya kan masing-masing kan, Meskipun sir. masih kebonsir, ikuti aja, ya kan, biarin aja, jangan ditolak, ya jangan ditolak. Itu kita sedekah juga ke dia, ya kan, dan keutamaan sholat Jamaah. berjamaahnya itu terpenuhi. Iya, mantu ya. Nah lagi kan Pak Manto pulang toh ngecek sawahnya. Dan orang nunut sampai sholat apa ya jadi tolak. Sampai sholat apa ya? Kok ngene? Enggak, aku subuhan. Ini surang. Tahu tak? Mau sholat kita Intinya sholat sunnah, mau sholat apa terserah, ya kan? Seperti Dulu itu ya. Ya pengalaman dulu kayak gitu memang. Menolak kan kasihan. Walaupun kita seperti ini, misalkan ya gini, duduk-duduk pun ada orang datang untuk sholat subuh, minta tolong atau kita tanyain ke dianya, sholat apa Pak? Mau sholat zuhur jamaah sama saya. Nah ini kan kemudian ya? berdiri, Dia jadi imam. boleh bebas mau jadi imam, mau jadi, tidak ada ketentuannya, tidak ada ketentuannya, Walaupun sudah sholat wajib kita, tidak ada ketentuannya, ya boleh saja ya. Baik, dulu tuh yang suka seperti itu Pak Asom nih Pak Parti. Pak datang selesai sholat jamaah. ngejar. Minta sedekah. Sedekah. Siapa yang mau bersedekah dengan saya? Kita sedekahnya waktu. Pak Asom itu. Nah itu ya, itulah sholat terkait sholat jamaah. Lanjut. Gimana? Alun-alun kilen. Nggih, sebelah kilen. Heeh. Itu adzan sama mau sholat itu jedahnya setengah jam Nggih. lebih. Nggih. Nggih. Imame lho sampai maca Quran 2 kadelok 2 lembar 3 lembar. Jamaahnya tuwek-tuwek. Iya. Masa ngenteni suwe. Baik, mau lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a fa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu
wala tasjudu hatta yasjuda. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyama wa idza shalla fa'idan fasallu qu'udan ajma'ina. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muhammad. sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia telah bertakbir, bertakbirlah kalian dan jangan bertakbir sebelum dia bertakbir. Apabila dia telah rukuk, rukuklah kalian jangan rukuk sebelum ia rukuk. Apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila dia telah sujud, sujudlah kalian dan jangan sujud sebelum dia sujud. Apabila dia sholat berdiri, sholatlah kalian dengan berdiri, dan apabila ia sholat dengan duduk, sholatlah kalian semua dengan duduk. Hadis riwayat Abu Daud, lafadznya berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim. Gimana Pak Manto? Ya kan? Berdiri ya berdiri, takbir ya takbir, ya kan? Hanya saja nggak diisi, ya, terutama mendahului. Dan satu lagi yang menarik di sini, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana, jangan ikut imam. Nggak usah sami Allah, Nggak usah. Kalau jamaah lo ya. Iya, kalau kita makmum lo ya. Iya. Jadi sami Allah kita hanya berdiri terus baca Rabbana walakal hamd. Setelah tegak baru Rabbana Iya. walakal hamd. Semua bacaan sholat itu setelah tumak ninah. Tumak ninah adalah gerakan dan ucapan sudah pada posisi berikutnya. Gerak, baru baca. Baiknya seperti itu ya Pak Manto ya. Jadi ini yang tengah ini yang menarik. Sisanya ya ikuti imam. Ya, ikuti imam. Imam duduk ya kita harus duduk. Walaupun kita mampu berdiri. Ya Manto ya, seperti itu. Mungkinkah seperti itu? Mungkin. Ya kan? Karena imamnya sholat sunnah. Ya kan? Imamnya pertama berdiri, terus kita ikut jamaah. Oh ternyata imamnya tidak kuat sholatnya dengan duduk. Kita ikut dengan duduk, tidak boleh ikut dengan berdiri. Ya. Baik, seperti itu. Ada lagi yang disampaikan di sini. Makmum meskipun kuat harus mengikuti imam. Makanya misalkan ya, imam sedang sholat sunnah. Pertama berdiri. Ya kan ada tuh orang-orang yang berdirinya, yang awalnya berdiri. Awalnya tuh berdiri, kemudian rukuk, sujud, itu semuanya duduk. Lah kita ikutnya pas berdiri. Berdiri, kemudian selanjutnya duduk semua. Betul kan? Ya kita harus duduk. Walaupun kita mampu berdiri. Meskipun kuat berdiri. Ya kan? Ya Manto ya? Nah itu. Hah? Lah itu. Ya. Ya Manto ya. Oh iya, kalau imam tidur gimana? Gimana? Ya Manto ya. Bingung kalau sholat sama Pak Manto nanti. Ada imam, ada orang terlambat sholat isya sampai setelah taraweh. Ada sholat jamaahnya belum tidak selesai ini Pak Manto ini. Ternyata tidur. Alah. Kapan tadi malam? Iya dah. Gak usah dibawa. Gak usah mocon nek ngono gerakan. Ya tapi tak wocong itu tapi. Baik, alhamdulillah. Moga dilanjut. An Abi Sa'idinil Khudri
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya mundur. Beliau bersabda, "Majulah kalian dan ikutilah aku. Hendaknya orang-orang di belakangmu mengikuti kalian." Hadis riwayat Muslim. Apa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat para sahabat di belakang, yakni agak jauh dari beliau. Mungkin waktu jamaah ini ya. Iya ini kayak. Oh berpencar, oh iya harus di sini ya. Makmum yang tidak dapat melihat atau mendengar imam secara langsung hendaklah mengikuti makmum yang di depannya. Jadi tidak masalah ya, walaupun ada yang menyampaikan harus melihat. Ya, harus melihat, tapi ya di sini diperbolehkan asal ada yang melihat, ada yang melihat, ada yang melihat itu loh. Yang depan-depannya melihat. Baik seperti itu ya. Efek domino berarti. Seperti itu, tidak apa-apa. Ada tambahan lagi ya Dika? Sini. Tidak ada. Oh di sini ada tambahan ini. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama. Dan hadis seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat di shaf pertama, niscaya mereka bersedia diundi untuk mendapatkannya. Nah ini yang menarik ya, di sini enak, ya kan? Dipersilakan di shaf pertama malah. Lah iya. Ya, padahal harus bersemangat, ya kan? Makanya ada seorang ustadz yang menyampaikan kita boleh seperti itu mendahulukan orang lain itu untuk urusan dunia, tapi kalau untuk urusan akhirat kita yang pertama. Dengan contohnya berbuat baik, kita harus menjadi orang pertama yang berbuat baik. Terus seperti ini, ya kan? Sok terdepan lo ngapain? Dikasihkan ke orang, ya saya aja yang di depan. Ya Manda ya, seperti itu. Baik, semua enggak pernah punya pengalaman ngajak orang-orang sholat berjamaah kan Pak Manto ya? Pak Manto kan dulu ikut jamaah tabligh kan? Nah iya. Para nang omah Iya kan? tapi tantangannya berat. Iya memang, ya kan? Nanti ceritakan ke Pak Pardio, Pak Pardio tidak ada itu. Baik. Oh iya. Baik, ada tambahan yang dikasih tuh? Banyak memang yang tambahannya, tapi secara umum kita sudah paham semuanya. Kalau soft wanita terbaik, belakang. Jadi kalau ini yang paling baik di belakang, bukan di depan. Iya, kalau sudah tertutup gini gimana? Suara Enggak, maksudnya sholat wanita itu yang terbaik. Kalau saya lebih baik di belakang. Walaupun tertutup. Walaupun Kan tertutup. ini sudah menyamai laki, cuman ada takbir gitu. Tapi kalau bisa di belakang, bukan di samping. Tetap di Hah? Seperti itu. Jadi kalau bisa di belakang. Dikhususkan, pintunya khusus gitu maksudnya. Ya, dan dulu masjidnya kan Terbuka. Perempuan bisa ke belakang dulu. Nah ini belakang dulu diisi udah rapat. Oh ini tuh. Nah itu ya disesuaikan. Terus kalau posisi seperti ini, kalau bisa disekat di sini di belakang jauh lebih bagus, jauh lebih sesuai dengan aturannya, ya kan? Kalau memang tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan. Selama itu memungkinkan, makanya itu apa? Sejauh kita memahami dan menjalankan perintahnya, iya kan? Sejauh kita memahami dan menjalankan perintahnya seperti apa? Perintahnya seperti itu ya lakukan seperti itu. Jangan kemudian akal kita mendahului dalil. Nah ini yang ditakutkan seperti apa yang disampaikan orang yang tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ingat Pak Anta?
makanlah kamu dengan tangan kanan. Tidak bisa Rasulullah. Makanlah kamu dengan akhirnya tidak bisa sekalian. Itu akhirnya kan tidak bisa sekalian kan? Gitu. Ya, contohnya sholat berjamaah, sop depan ini sudah ada misi ya, sop. Terus kita itu lihat orang ada yang ngambil langsung sebelah kanan serut urutannya. Kita datang, jadi kan penggang gini, seolah-olah kita ini sholatnya sendiri, sendiri kok gak ngikuti. Itu gimana? Ya ambil yang lurusnya imam. Ambil yang tengah, benar. Walaupun bogang lah istilahnya. Jadi kita sekaligus dakwah dengan tindakan. Gitu. Kalau di sini insya Allah aman. Di musola sebelah klinik itu mesti kalau tidak pojok kanan dan pojok kiri. Saf kedua itu. Iya. Ya, saya selalu di tengah. Jadi seolah-olah bisa memisahkan diri. Baik, itu ya. Terus lanjut. An Zaidin bin Sabitin radhiyallahu anhu qala tajarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafatin fa shalla fiha fama fatataba'a ilaihi rijalun waja'u yusalluna bi salatihi al haditsa wa fihi afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubata. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat bilik dari tikar, lalu beliau sholat di dalamnya. Orang-orang mengetahuinya dan mereka datang untuk sholat bersama beliau. Hadis 132 yang di dalamnya disebutkan sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardu. Muttafaqun alaih. Nah ini ya, apa ini pelajaran pertama adalah ini di rumahnya Rasulullah ini. Iya. Rasulullah pernah membatasi kamar dengan tikar lalu sholat di dalamnya. Oke. Tapi ini akhirnya kok hal itu diketahui oleh orang-orang lalu mereka pun mengikuti sholat beliau. Apa maksudnya ini? Jadi makmum. Loh lah iya, kan ini di rumah beliau. Nah ini makanya itu. Coba yang ini dulu kita pahami. Apa maksudnya ini? Jadi informasi dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membatasi kamar beliau dengan sekat. Ini kan? Ada keterangannya 32 hadis 132. Apa keterangannya? Yang artinya langsung. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat di dalamnya sholat malam. Lalu beberapa sahabat sholat bersamanya. Kemudian beliau pun duduk ketika beliau mengetahui mereka. Lalu menghampiri mereka dan bersabda, aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan. Sholatlah kalian di rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Nah itu hadis keduanya. Hadis sunat boleh dikerjakan di rumah. Boleh, ya kan? Kalau sunat boleh dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Nah ini apa ini? Yang pertama ini apa? Yang dipahami dari hadis pertama ini apa? Syaratkan untuk sholat di rumah. Coba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membatasi kamar beliau. Ingat, rumahnya Rasulullah kan hanya 2 loh. Taruhlah seperti ini ya, jangan lupa ya. 1 ruang tamu, 1 ruang tidur. Ya kan? Oke lah kita pahami bahwa berarti mungkin ini Rasulullah memberikan sekat di kamar beliau. Loh, di kamar beliau. Di sini taruhlah sekat di sini misalnya. Seret di sini. Kemudian tempat untuk sholat beliau kan? Dah. Kemudian orang-orang mengikuti. Apa maksudnya ini? Jadi makmum. Posisinya Rasulullah sholat di kamar beliau. Bukan masjidnya. Bukan masjid. Apa maksudnya ini? Sholat sunnah. Iya. Ya Rasulullah kalau sholat kan mesti di masjid. Sholat fardu kan di masjid dah. Nah ini sholat sunnah berarti. Kemudian orang mengikuti. Apa yang ada di benak bapak-bapak sekalian untuk memahami hadis ini? Takut menjadi wajib. Enggak, hadis kondisinya ini loh.
Gimana cara membayangkan? Oke, kondisinya, situasinya dulu. Situasinya seperti apa? Bisa membayangkan nggak, Pak, orang jamaahnya itu di mana? Hah? Oh iya, iya. Lah ini loh. Iya, Iya benar ya, di mana? Di luar. di luar. Di luar maksudnya di luar itu di mana? Di masjidnya kan yang Di samping. rumah. Makanya saya makanya Bisa dibuat tamu. lah, ini makanya itu Rasulullah itu rumahnya cuma 2 ruangan saja. Sempit lah. Ruang tamu sama ruang tidur. Loh, iya, ya kan? Kemudian Rasulullah menyekat kamar beliau menjadi sedikit untuk tempat sholatnya. Sudah kan? Sudah paham? Berarti kita pahami itu adalah rumahnya, kamarnya beliau disekat. Masalahnya ada pernyataan berikutnya yang menyampaikan bahwa ada orang-orang yang mengikuti beliau. Lah ini gambarkannya di benak kita seperti apa? Mengikuti perbuatan apa? Loh, Sholat. orang. Lah itu loh. Orang. Lah iya. Itu sholatnya sekarang. Itu sholatnya ini. Jalannya. Mengikuti sholatnya Rasulullah dijadikan makmum. Ya kan? Dijadikan makmum oleh orang-orang. Lah pertanyaan saya, Jadikan imam. jadikan imam, ya, maaf, jadikan imam. Lah pertanyaan saya, gimana cara membayangkan kita? Posisinya Rasulullah sebagai imam dan sahabat sebagai makmum. Hah? Hah? Suara. Di mananya jamaah ini berada? Di luar sholat, di luar situ. Ini kan nggak kelihatan memang. Ini ya. Ini yang menarik, kita belajar geografisnya, tata letak kamar Rasulullah. Seperti kita pahami, kamar Rasulullah itu berdepetan satu tembok dengan Masjid Nabawi. Nah ini loh masalahnya. Supaya kita tidak salah membayangkan, ya kan? Salah membayangkan. Wallahu alam seperti apa? Ya kan nempelnya ataukah seperti ini, ataukah Satu tembok. seperti ini, satu temboknya, ya kan? Karena di hadis lain kita juga mendapati bahwa ketika Rasulullah itu iktikaf, Aisyah itu hanya buka jendela bisa berkomunikasi dengan Rasulullah di dalam masjid. Kan ada tahu itu? Nah itu mungkin seperti ini di sini, atau ruang tamunya yang gandeng, atau ruang tidurnya yang gandeng seperti ini. Posisinya entah seperti ini. Nah ketika Rasulullah sholat di salah satu bagian yang dijadikan ini, misalnya di sini, jamaah ini ngerti, akhirnya ikut di sini. Jadi jamaah sahabat ini ikutnya di masjid. Karena satu tembok, ikutnya di masjid, ya kan? Nah, dari sini pelajaran pertama terkait dengan hadis berikutnya. Boleh jamaah ini menjadikan seorang makmum tanpa melihat, tanpa hanya mendengar suaranya saja. Itu kebolehannya itu, hukumnya seperti itu. Terus jangan di rumah kedengaran tapi. Nah ini luar biasa, ini dari saudara saya sendiri, ya kan? Dulu om saya itu, ya waktu mereka masih kuliah di UNER itu ngomong, dah sholat sini aja, sholat Jumatnya pakai radio. Udah pakai radio kok. Mending kalau ini nggak pakai radio, ikut sholatnya siapa, terus kita di rumah gini. Gimana? Tidak boleh kalau itu. Jadi nggak pakai imam berarti itu. Tapi pakai imamnya radio itu di sana. Iya. Lah, takut baik sembarangnya kan ikut. Lah, tidak seperti itu kan, ya kan? Artinya kalau seperti ini ya boleh seperti ini, ya kan? Baik. Kadang-kadang ya kalau di Mekah terutama kan, kita di hotel yang tinggi hanya ya sholatnya ya di lantai berapa, 15, 20. Boleh ikut imam Masjidil Haram. Yang kelihatan ya. Bahkan ada yang dari kamar hotel. Sholat kamar hotel di Mekah Madinah, setiap kamar hotel itu kalau sholat ada suara akses. Jadi suara imam tuh masuk ke dalam kamar.
Ada speaker berarti ya? Ada speakernya. Khusus. Jadi mulai dari adzan, terus sholat berjamaah itu dengar di dalam hotel. Nah itu masalah kalau seperti itu, wallahu alam itu. Pemahamannya ini. Eh, Pemahamannya begini gimana nih? apanya? Pemahamannya. Ini itu nih. Jadi sahabat itu sholatnya di dalam masjid, Rasulullah itu rumahnya di sebelah ini. Ya kan, kedengeran suaranya Rasulullah. Nggak kelihatan imamnya. Tidak imamnya nggak kelihatan. Suaranya suara. Suaranya. Ya, hanya suaranya saja. Tapi nggak tertutup Kak pintunya ya. Tertutup tembok. Sekat. Ada jendela. Nah, ada jendelanya di sini. Makanya itu. Walaupun temboknya hanya mungkin tembok kayu ya, kayu di itu atau batu itu ya, seperti itu. Saya pernah Hah? Loh, makanya itu. Nah, itu kan ada hadis itu kan. Ya, jadi pemainnya seperti ini. Jamaah tetap di dalam masjid, Rasulullahnya yang di dalam rumah. Sini, Rasulullahnya di sini. Ini rumahnya Rasulullah, ya kan? Seperti itu. Oh, kedengeran Rasulullah lagi ngapain ini? Oh, lagi sholat. Terus jamaah ikut di sini, ya. Seperti itu. Nah, itu hadis yang pertama, makanya disampaikan di sini. Hal itu diketahui oleh orang-orang, lalu mereka pun mengikuti sholat beliau. Oke, apapun sholat beliau, kita ikut. Ya. Terus di hadis yang kedua disampaikan, sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Ini mohon ya, seperti itu. Makanya jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, sholatlah dan bacakanlah Al-Quran di dalamnya. Ya mohon tahu, seperti itu ya. Baik, ada tambahan Andika? Nah, lebih baik di rumah. Kalau perempuan sebaik-baik tempat adalah di rumah. Semakin tersembunyi. Di rumah sebaik-baik tempat adalah di dalam kamarnya. Ya, seperti itu Pak Manto ya. Baik, ini yang sering seperti kemarin kita memahaminya. Sudah disampaikan untuk wanita ya, untuk wanita. Sebaik-baik tempat sholat wanita adalah di rumah, tapi kemudian menggunakan akal, kalau di sini jamaah kan lebih baik. Nah ini lebih baik. Enggak, Rasulullah sudah menyampaikan di rumah itu lebih baik. Ngapain kita menyulitkan diri sendiri? Di rumah kan sholat sendiri dan jamaah. Nah, tapi sudah Rasulullah yang menyampaikan. Ya kan? Masuk berarti. Lah iya, makanya itu seperti Pak Manto. Kalau sholat qobliyah subuh, kan sukanya sabihis sama al-hatak. Ya kan? Sukanya seperti itu kan. Tapi Rasulullah menyampaikan yang terbaik adalah rokaat pertama. Nah itu adalah tuntunan yang terbaiknya. Apakah bacalah sama boleh. Tapi yang terbaik tetap ini. Nah itu loh. Paham ya? Ya sama seperti itu kan. Dulu waktu masih sekolah pernah sholat Jumatan di Ampel, banyak peziarah laki perempuan. Nah ini yang perempuan juga ikut sholat Jumatan gimana itu? Sebenarnya enggak apa-apa. Sholat Jumat bagi perempuan enggak apa-apa. Cuma tidak ada kewajiban. Kalau laki-laki kan wajib. Tapi fardu duhurnya enggak, sudah ikut sholat itu aja. Kalau laki-laki kan wajib hukumnya. Iya kan? Sholat Jumat itu. Kecuali safar kan ada aturannya kan. Nah, itu. Kalau wanita enggak. Boleh ikut. Boleh. Ya sebagai pengganti sholat duhurnya. Kalau sudah sholat Jumat bersama mukimis itu ya sudah selesai kewajiban sholat duhurnya. Berlaku juga berarti bagi makanya itu adalah contoh kecil bagaimana kita menerapkan tafsir Al-Quran yang sebelumnya kemarin. Kita sudah diberi keringanan.
Ngapain kita yang merepotkan diri? Ini seperti itu ya. Baik, ada tambahan lagi ya, Dika? Terlebih bagi yang cantik gitu itu lebih rawan ya. Lemah. Makanya itu. Itu lebih ditekankan lagi. Lah, makanya itu kenapa Pak Manto melarang istrinya ke sini? Cantik malah. Lah, Sopo iki? Aku iki gak jelo sopo iki. Aku ro baru suara kok. saya takut sama Pak Parti. Dua Pak Parti ini takut Pak Manto ini ya. Makanya disembunyikan di rumah kan. Ya, luar biasa Pak Manto. Bahaya nih gitu. Lah, baik, alhamdulillah, lanjut. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adun bi ashabihil Isa'a fatawala alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aduridu ya Mu'adu an takuna fattanan idza ma'amtan nasa faqra bis-samsi wa duhaha wasabbih bismi rabbikal a'la wa ikra bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Mu'adz pernah sholat Isya bersama para sahabatnya dan dia memperlama sholat tersebut. Bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mau, wahai Mu'adz, menjadi seorang pemfitnah? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah wasamsi waduha wasabbi ma rabbikal a'la iqra bismi rabbika dan walaili idza yaghsha. Muttafaqun alaih dan lafaz menurut Muslim. Oh, muttafaqun alaih Pak Manto. Kalau sholat Isya, nah ini panduan untuk kita. Artinya ada panduan dari Rasulullah. Sholat Isya itu surat pendeknya baca ini. Baca yang ini. Jangan Pak Manto ya, Pak Manto ya. Baca Al-Baqarah itu nggak boleh. Ya kan? Baca ini. Ya kan? Jangan misalkan rakaat pertama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kutiba untuk Allah Akbar. Rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Boleh sih. Tapi ya enak nyontoh ya apa adanya ini aja. Ya. Jadi ini sudah disebutkan bahwa di sholat Isya Rasulullah menyampaikan surat-surat yang dibaca. Ad-Duha, As-Sams, Al-A'la, terus Al-Alaq, terus Al-Lail. Ya seperti itu. Coba perhatikan. Tapi ini urutannya enggak. Oh ya, terserah urutannya nanti disesuaikan dengan kita. Pokoknya ini panduannya. Coba perhatikan. Bisa bisma dulu berarti. Sabis dulu terus Yang pendek. Ya, Samsi. Ya diikuti sesuai dengan urutannya. Kalau jenengan perhatikan, ini ya, saya sukanya Pak Mukim itu ini loh. Pak Mukim memperhatikan hal yang seperti ini. Sama surat yang dibaca. Ya kan? Misalkan kalau Pak Mukim ya, misalkan Jumat Isya di waktu Jumat. Isya di waktu Jumat itu berarti hari apa? Kamis. Bacaannya ya Kamis malam Jumat. Nah, iya kan? Isya itu biasanya bacaannya Sabihis. Ya kan? Itu yang dibaca sama hal ataka itu. Coba perhatikan ya. Dulu kalau misalnya Pak Manto sekarang jadi imam, ya bacaannya seputar ini. Ya, ya. Dulu yang dibaca apa Pak Manto? Saya sedang itu. Cuma bila kocok lah biar keluar. Itu ya ini. Jadi ini camkan ini ya. Coba nanti dihafalkan termasuk urutannya. Ini bukan paten, tapi ini adalah sebuah kesunahan.
Rasulullah pernah mengajarkan seperti ini. Pakai seperti ini. Ini aja. Nah itu, ikut ini aja yang paling enak. Ya. Baik, ada tambahan Andika? Ada, kita lanjutkan. Apa? Tentang salatnya Rasulullah. Tadi kan bacaan suratnya. Ini ada keterangan lama rukuk dan sujudnya. Nah ya, gimana? Sahabat mengukur itu sekitar 10 kali membaca Subhana Rabbiyal A'la. Berarti kan ya enggak cuma subhanallah Gus. Ah iya, ya. Kalau kita ya, itu 10 kali itu. Itu dianggap ringan. Termasuk sholat ini kan, termasuk bacaan ini kan ringan. Ya kan? Jangan baca yang panjang-panjang, ini aja yang ringan aja. Masuk Andika tadi, standar bacaan, standar lama rukuk, rama sujud sebanyak 10 kali bacaan rukuk atau 10 kali bacaan sujud, ya seperti itu. Umur 3 kali. Iya, enggak apa-apa, minimal 1 kali, tidak dibaca pun enggak masalah, ya kan? Kan sunnah toh. Nah, subhanallah juga enggak apa-apa, ya kan? Pertanyaannya apa yang menyebabkan kamu tidak membaca atau mengurangi bacaan? Nah itu. Setelah enggak maksudnya udurnya itu apa? Kalau mau mules ya ada udurnya. Apa bunyi ya? Betul. Wah, Tumben kok cepat. Siapa imamnya? Biasa gak sadar, biasa itu dulu. Iya biasa itu dulu. Oh, enak Pak Manto lah. Yo, kan itu tidak ada. Ya. Ya enggak apa-apa itu ya. Yang penting tumak ninahnya kita sebagai imam sudah cukup itu tumak ninahnya itu kan. Nanti kapan-kapan sholat di musola sebelah saya itu loh. Oh, coba enak itu malah lebih cepat lagi. Enak. Bermasalah. Ya, ini kan bukan usulan saya. Oh gitu. Baik lanjut. Ya beda ya. An Aisyata radhiyallahu anhuma fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa maridun. Qalat faja'ahatan jalasa an yasari Abi Bakrin fakana yusolli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman yaktadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqdin nasu bi salati Abi Bakrin. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma tentang kisah salat berjamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Aisyah berkata, beliau datang dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Beliau mengimami jamaah dengan duduk sedangkan Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mengikuti sholat Abu Bakar. Ini ya dari dulu memang mutafakun alaih kuantitasnya. Hanya saja sulit dipahami, memang ya. Jadi sholat Abu Bakar ini, sholat biasa, sholat. Kemudian Rasulullah datang terus duduk di sini, ya kan? Enggak, di sebelah imam tapi di depan makmum. Di sebelah imam, di depan makmum. Tapi imam aslinya itu apa? Abu Bakar ya? Abu Bakar, nah, makanya ini Abu Bakar. Biasa. Ini Rasulullah. Ini jamaah biasa. Kemudian Rasulullah duduk di sini. Masbuk. Kalau tidak salah ini, ya masbuk ya kondisinya ya. Beliau datang, nah iya benar kan? Jadi
Rasulullah sedang sakit, uzur, ya kan? Ia mengatakan, Aisyah mengatakan, beliau datang lalu duduk di sebelah kiri malah, sebelah kiri dari Abu Bakar yang sedang sholat mengimami jamaah, ya kan? Beliau mengimami orang-orang sambil duduk, sementara Abu Bakar berdiri mengikuti sholat beliau. Nah ini yang belum dari dulu tidak paham saya, ya kan? Rasulullah mengimami jamaah semuanya, tapi posisinya di sini. Rasulullah tetap mengimamin, jadi ganti. Nah itu makanya itu. Ada dua imam itu, Pak. Nah diganti makanya itu. Kemudian jamaah kemudian imam mengikuti Rasulullah. Jadi semuanya akhirnya mengikuti Rasulullah. Abu Bakar duduk akhirnya. Nah itu nggak tahu, nggak ada keterangan di sini. Makanya di sini saya nggak paham ini, dari dulu nggak paham. Seperti di sini ada pertanyaan, ada perbedaan di kalangan ulama. Jadi kita pahami seperti ini ya. Sementara kita pahami seperti ini. Abu Bakar sholat duluan, ya kan? Kemudian Rasulullah datang, duduk di samping kiri Rasulullah. Yang kemudian Abu Bakar mengikuti Rasulullah dan semua jamaah mengikuti Rasulullah. Jadi imamnya jadinya Rasulullah, ya. Kemudian di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kisah ini. Apakah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, Abu Bakar tetap jadi imam atau tidak? Ini kan itu pertanyaan. Terus yang kedua, apakah ia menjadi makmum sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam? Tuker, ya kan? Pendapat yang kuat adalah bahwa Abu Bakar menjadi makmum. Nah, ketika Rasulullah datang, Abu Bakar jadi makmum. Tanpa diberi kode berarti. Karena jelas tidak, Abu Bakar kalau tidak salah dalam riwayatnya itu tidak mungkin saya menjadi makmum seorang nabi. Ya kan? Mengimami nabi lah. Yang menjadi imam seorang nabi, tidak mungkin. Akhirnya berubah posisi menjadi makmum. Jadi imam jadi makmum, Rasulullah yang jadi imam. Gitu. Berarti itu Pak mundur lah. Nah itu belum diketahui, belum tahu ini. Apakah Rasulullah datang? Nah, belum ada keterangan, tidak ada keterangan. Bisa jadi sejajar itu. Bisa jadi sejajar, ya kan? Tidak ada keterangan di sini. Makanya ini sulit hadis ini, susah hadis ini, ya kan? Kita cukup tahu, ya kan, terkait dengan hadis ini bahwa ada sebuah kisah kejadian dulu seperti itu, ya. Ini mungkin kita juga ada pelajaran mungkin boleh mengganti imam. Pergantian imam itu tidak masalah, ya kan, di dalam sholat. Mungkin pelajarannya bagi kita itu, ya kan, mungkin pelajarannya bagi kita. Misalkan Pak Manto sedang imam, kemudian perutnya sakit. Nah itu ya, kan diganti belakangnya kan. Nah, boleh itu, ada contohnya, ada ini. Kita bisa bersandar kepada hadis ini, ya kan. Walaupun tema keseluruhannya tidak sama, tapi intinya ada pergantian imam di dalam sholat. Bisa diganti. Nah makanya itu kita bisa menggunakan dalil ini. Nah itu ya, jadi seperti itu. Kekhususan Nabi. Nah iya betul, jadi makanya itu Abu Bakar tidak berani. Nggak ada udur kan? Iya, iya kan? Imamnya nggak ada Kan teorinya imam apa Pak Manto? Siapa yang menjadi imam? Adalah yang lebih orang yang terbaik di saat itu kan. Siapa lagi orang terbaik ketika ada Rasulullah? Rasulullah. Di sini yang terbaik. Di sini yang terbaik. Pak Manto. Pak Mukim. Bacanya bagus. Lah makanya badannya kan Pak Manto. Iya, tapi kayak kalau udur lah, kayak udur yang bagus. Nah, sampai maju gitu. Biar kafe. Makanya saya belakangnya kamu harus orang sing paham. iya benar ya seperti itu. Kadang-kadang saya gini. Kadang-kadang Pak Tomo yang belakangnya imam, aku mikir diri Imam ada Pak Uzur gimana? Nah iya makanya itu.
Parti suruh belakangnya imam. Ya orang dia. Aku tak mikir aja. Ini masalahnya. Orang bisa hancur karena Diamnya ulama. Nah, itu. Ya, jadi ini memang hadis yang butuh dipelajari lagi. Apa? Nah, mungkin ya. Jadi ini yang kita pahami sampai seperti itu ya. Rasulullah datang masbuk, tahu. Nah, makanya itu imam itu bukan hilang ingatan. Orang sholat itu bukan hilang ingatan, tapi dia tetap tahu keadaannya kan, tetap mendengar, tetap itu. Siapa sampingnya? Tidak seperti pemahaman orang-orang dulu, tidak terasa hilang ya kan, tidak seperti itu, ya kan. Jadi mendengar malah. Justru tahu, dengan imam tahu gerakan atau keadaan samping kanan kirinya, ya. Jadi ketika Rasulullah datang, kita tidak tahu apakah Abu Bakar mundur ataukah kemudian jejer, kita tidak tahu. Yang jelas di sini ada tambahannya, Rasulullah itu duduk ya. Nah, ya kan? Beliau mengimami orang-orang sambil duduk. Nah, tambahan lagi, duduk Rasulullah. Terus belakang gimana imam? Jamaah belum tahu, belum ada. Di sini ada kata, sementara Abu Bakar berdiri, Rasulullah duduk, Abu Bakar berdiri. Nah, Jamaah ikut berdiri, masih berdiri. Nah, itu ya kan. Nah, ini kita pahami seperti ini apa adanya, kita butuh belajar terkait dengan keterangan hadis ini. Ya, Manto ya. Itu cara belajar, Manto ya. Ya, itu PR-nya buat Andika, ya kan? PR Andika. Baik, ada tambahan Andika? Jadi bolehnya apa? Kayak Masjidil Haram kan ada yang Bilal kok balik. Bilal yang mengeraskan takbir itu. Ya, mengikuti. Jadi, saya memahaminya itu Rasulullah alam nggak ada keterangan Rasulullah itu pas Abu Bakar sholat mengimami para makmum jamaah. Abu Bakar Rasulullah juga seharusnya menjadi makmum di kamarnya atau nggak ada keterangan. Terus mungkin waktu itu kan ini keterangannya emang lagi nggak enak. Agak enakan masuk di sampingnya Abu Bakar terus mengimami. Abu Bakar masih berdiri, tapi terus ini ada keterangan muncul pembolehan bolehnya merubah niat dari makmum jadi imam, terus Abu Bakar jadi imam jadi makmum. Nah itu tadi kan pelajaran, terus sudah. Karena Rasulullah mungkin masih sakit, suaranya nggak keras, Abu Bakar yang sehat mengeraskan. Takbir istiqlal yang keras. Oh iya, takbirnya seperti di maka marjinnya Allah Akbar itu kan namanya seperti itu ya. Nah ini makanya itu kan cocok kan. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah pergantian imam di dalam sholat itu tadi. Ya itu ya. Apa? Imam kalau yang tadi kan dari awal kalau imamnya duduk. Kalau ini kan dari awal imamnya berdiri terus di tengah-tengah duduk, imamnya tetap berdiri. Wallahu alam ya. Nah, itu jadi bahasan juga. Gimana kalau imamnya ternyata imam sambungnya badal imamnya ternyata duduk. Ya kan? Ya Pak Manto ya. Nanti cari kitabnya Pak Manto ya. Baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nasa falyu'akhif fa inna fihi musaghira wal kabira wadda'ifa wa dzal hajati fa idza shalla wahdahu falyusalli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mengimami orang-orang, hendaknya dia memperpendek sholatnya karena sesungguhnya di antara mereka ada yang kecil, besar, lemah dan yang mempunyai keperluan. Bila dia sholat sendiri, dia boleh sholat sekehendaknya. Nah ini ya, ini dilakukan Pak Manto ini ya, ini kan sholat ringan-ringan saja, wal asr sama ina atau ina. Iya kan, banyak pendek.
Baik, itu ya. Oke, lanjut. An Amr bin Salamata qala abi ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ummakum aksarukum Qur'ana qala fadaru falam yakun ahadun aksara Qur'anan minni faqad damuni wa ana banu sitti au sabai sinina. Diriwayatkan dari Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ayahnya berkata, aku sampaikan sesuatu yang benar-benar berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, beliau waktu sholat telah datang, hendaknya seorang di antara kamu beradzan dan hendaknya orang yang paling banyak menghafal Al-Quran di antara kamu menjadi imam. Amar berkata, lalu mereka mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghafal Al-Quran melebihi diriku. Mereka pun mengajukan aku untuk menjadi imam, padahal aku baru berumur 6 atau 7 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Nasai. Baik, lumayan ini ya. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu an, dia berkata, ayahku mengatakan, aku datang kepada kalian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu kebenaran. Jadi si bapaknya Amr bin Salamah ini membawa keterangan, membawa hadis dari Rasulullah. Ya kan, membawa hadis apa? Hadisnya seperti ini, apabila datang waktu sholat, hendaklah kalian mengumandangkan azan. Azan satu. Dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalannya. Imam adalah paling banyak hafalan. Baik, kita satu-satu. Terkait dengan azan, di sini disebutkan apabila datang waktu sholat, hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hukumnya apa berarti azan? Hah? Ayo. Wajib, mubah, sunnah? Hah? Ayo. Gimana hukumnya? Fardu ain. Ayo. Ayo, hukumnya apa? Adzan apa? Fardu kifayah. Hah? Ya, fardu kifayah adzan itu. Jadi kalau sudah ada adzan ya sudah selesai. Ya kan? Termasuk kemarin. Sholat Jumat kemarin di kampus, itu imamnya itu tersasar. Sasar nggak tahu kemana gitu ya. Akhirnya jam 12.10 baru sholat Jumat. Tidak masalah kan, sholat Jumat pokoknya selesai waktunya duhur itu tidak masalah. Qadarullah di situ imamnya karena apa ya sudah tersasar-sasar, grogi semuanya, bingung semuanya, datang berdiri langsung khotbah. Datang, nggak pakai adzan, ya kan? Nggak pakai adzan. Jadi datang, ya kan? Langsung datang karena sudah terlambat ini dia kan sudah gupuh semuanya. Langsung naik ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah, langsung dah sampai selesai, sampai sholat dah. Terus tanya, ya kan ada diskusi gimana? Ya enggak apa-apa, enggak masalah, ya kan? Adzan itu fungsinya untuk manggil orang saja, ya kan seperti itu. Nah kalau ini adzan sholat fardu ini gimana? Fardu kifayah. Kalau ada satu mendengarkan ya sudah. Makanya kalau misalnya kita sholat sendiri ketika musafir, ya kan di rest area atau di mana sholat ini, tidak perlu ada, cukup koma, ya cukup di koma saja. Kalau adzan itu mungkin menandakan mengajak semuanya sholat, menandakan waktu sholat. Kalau iqomah itu mengajak sholat, bukan waktu sholat, mengajak untuk sholatnya. Ya kalau adzan kan panggilan sholat, memanggil orang untuk datang kan,
bahwa masuk waktunya sholat. Kalau iqamah sudah mengajak untuk sholatnya, perilaku sholatnya, ya, aktivitas sholatnya. Berarti ya. Kalau ini di sela-sela yang terjadi kan itu sholat fardu ya, yang ada iqamahnya. Kalau yang tarawih. Nah, tarawih gimana Pak Manto? Ayo. Di tiap rakaat kan mesti ada yang dibaca Pak Budi. Bilal. Tarawih Bilal gimana? Bilal tarawih sih. Bilal tarawih. Ayo gimana? Ayo. Kalau sejarah sejauh pengetahuan tidak ada. Tapi ketidaktahuan itu belum pasti tidak ada. Ya kan? Jadi makanya lakukan sejauh sepengetahuan kita. Tetapi sejauh sepengetahuan kita itu kalau hukumnya kita tidak tahu, bukan berarti itu tidak ada. Belum nyampe. Belum nyampe. Tapi kita diperintahkan menjalankan apa yang kita tahu, bukan menjalankan apa yang tidak tahu. Yang menjalankannya. Kalau untuk orang lain jangan mengecat lah istilahnya. Seperti itu. Jadi gimana? Ya kalau Pak Manto jadi imamnya, itu tergantung Pak Manto imamnya. Mau diperintah sama Pak Budi enggak? Oh ya enggak mau, gitu masih dikir kok, ya kan? Kan tarawih kan istirahat, santai. Nah, iso ono ngombe nang. Santai kan? Nah, seperti itu. Jadi kembali nanti kepada aturan di pengurusnya gimana, ya kan, seperti itu. Terus ini adzan sudah kan, berarti adzan fardu kifayah hukumnya. Terus yang kedua, imam. Imam adalah satu yang paling banyak atau mungkin yang terbaik di antara orang-orang yang ada di situ. Ya. Nah, permasalahannya dia ada tambahan. Ternyata ini masih usia 6 sampai 7 tahun usianya, hanya saja kualitas ininya itu sudah memenuhi. Satu yang menjadi pertanyaan bagi kita, usia segini itu balik atau belum? Nah, itu tanda tanya. Karena tidak ada keterangannya di sini. Ya kan? Kalau kita dua-duanya misalnya, sudah kita tidak tahu. Anggapannya kita apa? Kalau belum balik, sudah belum balik berarti belum wajib untuk ibadah. Kalau belum baik, dia kan belum terkena apa mukallaf ya, di kayak istilahnya ya. Tahu hukum. Tahu hukum. Saya tahu. Mumayyiz namanya. Belum balik. Cuman mengetahui. Mumayyiz itu kan tahu ilmunya, dia sudah tahu ilmunya. Kalau balik kan status kewajiban dia menjalankan ibadah. Kalau balik dan belum balik kan satunya wajib, satunya tidak wajib. Makanya kalau anak-anak kecil di sini rame aja waktu sholat, biarin aja dia tidak wajib sholat. Lah iya, ya, yang kita ini yang tidak kusuk malahan. Ngapain ngurusi anak-anak? Anak-anak tidak wajib sholat. Ya kan? Seperti itu. Kita ngurusi anak-anak itu malah enggak kusuk kita. Ya nanti diberitahu, ya kan? Ya itu ya. Jadi balik dan tidak balik adalah kewajiban. Kalau ini mumayyiz itu tahu hukumnya. Ada yang usia segitu sudah ada yang hafidul. Oh iya, makanya itu. Makanya tidak apa-apa, ya kan? Itu yang seperti itu. Bahkan Pak Manto sudah 55 enggak hafal Quran. Ada juga ada. Pak Manto luar biasa pernah. Segini ada yang hafal Quran. Iya, ada yang segini juga enggak hafal Quran. Baik, ada tambahan nanti Kak? Kita lanjutkan kalau ada. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabi
li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawaan fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdamuhum silman Terus? wa fi riwayati sinnan wala ya ummanna rajula fi sultanihi wala yaqud fi baiti baitihi ala takrimati illa biidni. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengimami kaum adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an di antara mereka. Jika dalam bacaan mereka sama, pilih yang paling banyak mengetahui tentang sunnah di antara mereka. Jika dalam sunnah mereka sama, pilih yang paling dahulu berhijrah di antara mereka. Jika dalam hijrah mereka sama, pilih yang paling dahulu masuk Islam di antara mereka. Dalam suatu riwayat yang paling tua. Dan janganlah seorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah dia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyu muhajiran wala fadirun mu'minan. Janganlah sekali-kali seseorang perempuan mengimami orang laki-laki, orang badui mengimami orang yang berhijrah, dan orang yang maksiat mengimami orang mukmin. Tetapi sanad hadis ini sangat lemah. Ya, sudah jelas ini. Satu, banyaknya hafalan Al-Quran. Yang kedua, banyaknya hafalan hadis. Yang ketiga, yang lebih dahulu hijrahnya. Hijrahnya dalam konteks asal, mungkin konteks hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Terus yang ketiga, masuk Islamnya atau tua. Ada tambahan yang terakhir yang menarik ini. Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain di wilayah kekuasaannya. Itu maksudnya apa? Orang luar. Nah, itu loh. Kalau bisa imam itu mukimin. Lokal, orang internasi, jadi tahu kualitas Pak Manto misalkan. Cuman ada Pak Pardi sama Pak Manto. Pilih yang mana? Pilih Pak Manto. Pardi. Pak Muhaji. Paling tidak kita tahu kualitasnya, oh Pak Manto seperti ini, Pak Pardi seperti ini. Nanti milih nanti, ya. Berarti ya, pendatang tidak boleh mukimin. Sebaiknya mukimin. Karena syarat imam ini tadi, orang yang terbaik di antara mukimin. Ya kan? Orang pendatang tidak mungkin tahu kalau ada orang mukimin yang lebih baik. Nah itu loh. Ya, Manto ya, seperti itu. Itu bisa nyelot Kecuali ada izinnya. Silakan lagi. Izin, ya kan? Tidak mungkin karena Pak Manto khotib di sholat Jumat di luar, tidak jadi imam, tidak mungkin. Ya kan, mesti jadi imamnya sekalian kan? Manto luar biasa pengalamannya tuh. Sering ya. Nah itu, terus yang kedua, dan jangan pula duduk di tempat kehormatannya yang ada di dalamnya, di dalam rumahnya, kecuali atas izinnya. Jadi orang asing, musafir itu harus tunduk dengan aturan tuan rumah, ya seperti itu. Ada tambahan lagi ya, Dika? Kalau yang tadi tambahan terakhir tadi apa? Orang yang kualitasnya kurang, jangan jadikan imam. Ya seperti itu. Ya. Gimana?
Yang Heeh. Yang safar kan Iya. bareng-bareng ada banyak orang Mm-mm. ini. Mm-mm. Kita milihnya seperti apa? Milih sesuai dengan kemampuan kita. Itu benar Pak Chandra. Kalau safar gimana? Sama-sama orang luar semua. Iya, iya kalau misalkan kaosnya pendek segini kelihatan ini, ya nggak usah dijadikan imam. Dilihat dari fisik dulu, Kita lihat dari penampilan. Ya itu ya, ya nanti kita salah menilai, gitu kan? Nah itu ya. Jadi pelajarannya apa? Jadikan imam itu yang terbaik di antara kita. Tuh. Baik, sampai sini ada yang tambahkan? Ada yang paling tua. Wanita tidak boleh menjadi imam laki-laki Pak Manto ya. Karena di luar ada yang seperti itu. Nah, anak-anak boleh. Anak laki-laki yang belum balik boleh menjadi makmum dari imamnya yang wanita. Boleh itu ya. Karena mungkin dalam konteks pembelajaran ya seperti itu. Lanjut Pak Manto. Lanjut Pak Budi. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sufu fakum wa qaribu bainaha wa hadu bi a'naqi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertibkanlah barisan shaf kalian, rapatkanlah jaraknya dan luruskanlah dengan leher. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Ya ini dibaca ya Dika ya? Oh bukan ya? Oh belum. Enggak, maksudnya yang dibaca ketika mau sholat tuh. Oh bukan ini. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, rapatkanlah saf-saf kalian, saling berdekat di antara saf dan sejajarkan leher kalian, dinilai sahih. Nah ini ya, seperti Pak Pardi kalau menjadi imam, dia cek kanan kiri, maksudnya cek makmum. Kalau Pak Manto enggak. Oh iya, tidak boleh gitu ya. Harus cek, lihat belakang, gimana sudah rapat enggak, ya kan? Pak Pardi kayak gitu, lihat kanan kiri. Cek. Ngecek. Kalau sama menjadi imam. Itu ya, jadi rapatkan ini adalah salah satu tugas imam ya, untuk mengecek makmumnya ya. Terkait dengan rapatnya shaf, terus saling berdekatan dan sejajarnya bunda ini. Ya semaksimal mungkin yang bisa kita rapikan daripada jamaah kita. Baik, ada tambahan lagi ya Dika? Oh lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa sarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sarruha awwaluha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya ialah yang terakhir. Sebaik-baik saf perempuan adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya ialah yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Nah ini ya yang tadi kita bahas. Semampu kita jalankan hadis ini sebagaimana ya yang kita baca ini. Ada tambahan nanti kah? Ada, kalau tidak ada kita lanjutkan satu kali lagi. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data lailatin fakumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faja'alaini an yaminihi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam aku berdiri di samping kirinya, lalu beliau memegang kepalaku dari belakang dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ya. Coba pahami bagaimana keadaan hadis ini.
Bayangkan. Ya. Seperti ini. Bagaimana cara membayangkannya? Gini, Oke. Rasulullah jadi imam. Bang, satu, Terus terus Orang datang. dia di belakang sebelah kiri. sini, terus Ya, sama Rasulullah ditarik, pindah lewatnya lewat mana? ke belakang, Depan. Nah, Belakang. ya, belakang ke depan. belakang. Belakangnya. Ke depan, sini ke sini. Ya, bener ini. Karena kalau depan batal sholatnya. Ya, karena ini imam toh. Ya. Siapa saja melewati imam kan membatalkan sholat. Digeser Setrong. sebelah kiri. Apa Nah, kanan? berarti dengan tangan kiri. Seperti itu. Hah? Pegang kepala. Nah, pegang kepalanya gimana ini? Karena Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil. Masih kecil ini. Jadi ikut semangat, saking semangatnya sholat, ikut sholat. Jadi pelajaran pertama apa? Boleh memindahkan. Seperti tadi. Kalau ada orang sholat di pinggir, selama kita bisa jangkau, kita di tengah, tarik itu. Kadang tarik tangan kiri. Nah, Kadang-kala ada imam ya, nah, kini kita terlambat ya. Mas Dia Bob. mepet tembok. Oh, Kalau salah ya. iya. Kita di Nah, gimana? gimana itu ya? Oh, ini saking semangatnya Pak Manto untuk berjamaah. Jamaah ya. Nah, itu ya. Kalau wisata boleh kalau. Ah. Lah, itu gimana? Gimana? Nah, seperti itu tidak apa-apa. Jadi kalau seperti itu sebelah kirinya atau belakangnya. Masuk sini kita tarik ini. Nah, ya, ya seperti itu tidak apa-apa. Kembali, imamnya digeser gini. Jadi ini satu pelajarannya boleh seperti itu. Terus yang kedua, pelajaran terkait dengan makmum. Makmum kalau laki-laki itu di kanan, bukan di kiri. Ya. Terus pelajaran lainnya apa? Sebelah kiri, kemudian Rasulullah. Oh, tidak ada. Terus sholat malam. Nah ini yang saya maksudkan, yang sering saya maksudkan, bahwa sholat malamnya Rasulullah itu hukumnya wajib. Sholat malamnya umatnya adalah sunnah. Nah ini adalah dasar dari kebolehan perbedaan niat antara imam dan makmum. Ini sudah beda imamnya, niatnya sudah beda ini. Ya seperti itu. Jadi boleh mau imam niatnya sholat sunnah, kita sholat wajib silakan, apa-apa. Ya. Masbuk. Pasti uang. Kalau bisa nggak imam yang mau dijadikan imam itu, dia geser ke kiri, narik pakai tangan kirinya, pindah suruh ke kanan, imamnya yang Geser. Bisa saja. atau mundur, Bisa saja. Boleh, enggak apa-apa. suruh geser. Boleh, enggak apa-apa. Itu kalau tahu. Saya pernah. Kalau imamnya tahu, biasanya geser sendiri. Iya, benar. Saya bahkan pernah sholat begini. Ini ada orang sholat ya. Saya masuk toh. Kalau masuk tempatnya di mana? Belakang. Tarik ini ya. Nah, di mana posisi jamaah kedua? Lurus imam. Nah, lurus imam di sini. Ya kan? Ini sudah saya berikan informasi seperti supaya mundur. Tapi tidak mundur sampai salam. Oh, kan. Iya. Sudah. Gelem berarti kan. Enggak belajar. Nah, itu gimana? Ya sudah. Ya kan? Jadi seperti ini. Ini udah di belakang aja. Seperti ini. Ya. Tapi Ya. kalau imam Gimana? mengetahui Bentar, ini. Hari itu, ada yang biasanya Oh, itu. Pak Yanto kan Hah. ke sana. Hah. Pak Yanto kan doplek ini. Hah. Akhirnya kan banyak tamu. tapi kalau imam mengetahui ada makmum masbuk yang kayak gini ya. Terus mengetahui gak gelem mundur. Kalau imam suruh mundur. Nah, gimana Pak Manto? Kalau Pak Manto jadi imam gimana? Pak Manto jadi imam, ini masbuk pertama, ini masbuk kedua. Ditarik kan. Ini kok Pak Manto mikir, ini kok gak mundur-mundur orang ini. Apa yang dilakukan Pak Manto? Mundur aja mundur. Itu sholat juga. Ocoy. Ada dua, ada yang seperti itu, ada kita yang maju malahan. Imam Nah,
Imam maju. Dia Maju. Dan ini kan anggapannya ini sudah benar, ini yang enggak tahu kan. ya. Kita maju berarti. Ini harapannya ini yang maju karena ini yang benar. Oh ya. Ini yang tahu ilmunya itu. Karena ini enggak tahu ilmunya. Heeh. Melok itu nabi bisa. Lah, ya repot sih kalau ini ikut. Wis karo. Wis notok. Ya gak iso, Bos. Nanti caranya imam dan makmum itu jangan apatis. Ya harus mengikuti. Lihat imam kayak gitu, ya imamnya sih harus. Harus mempunyai solusi. Gimana? Ya kan? Baik, sampai sini. Ada tambahan lagi terkait di sini, Andika? Ini yang nomor 2 kan tahu. Heeh. Kalau misalnya kasusnya imamnya maju, ya benar yang 2 ikut maju. Nah, kalau yang 2 ini misalnya, yang 1 ini mepet tembok. Berarti mepet tembok ini. Jamaah yang ada sini misalkan, ini imam. Iya. Ya, kayaknya Data mau ikut bersama. Oh gini berarti. Ini mepet tembok. iya. Bahannya apa Pak? Nah. Ini kasusnya misalnya 1-2 ini makmum yang mau masuk yang belum tahu ilmu tentang Berjamaah. dalam sholat misalnya. Benar ya gitu yang dijadi Imam. sholat menyisakan ruang 1 orang di tembok. Ini. Terus? Yang ada di kotak ini. Ini ya. Nah, yang kiri kan imam. Ini Sendirian tadinya. kosong ini. Masuk makmum. Mau masuk. Terus? Nah, terus ada makmum langsung lagi. Tahu itu ada orang sholat jamaah. Karena udah nggak ada ruang lagi di belakangnya. Sini. Berarti nggak jawil berarti ya? Jawil ini. Karena misalnya nggak tahu hukumnya itu. Atau gimana? Misalnya Iya, menarik ini aja. Terus? jawil atau gimana? Misalnya terus imamnya makmum yang di sebelah Ini? imam itu nggak mundur. Terus imamnya inisiatif maju. Nah yang makmum masbuk kedua ini diam aja. Berarti kan tadi Wah, repot malah. Bukan gitu. Iya, repot ini ya. Yes, gimana lagi? Makanya yes sejauh sepengetahuan kita kalau Khawatir yang belakang itu nggak tahu ilmunya juga. ya, tapi Imamnya di musawarah. Saya pernah pengalaman di mitra. saya mepet tembok sini. Sini ya. Terus belakang saya itu jadi makmum semua. Miring lah, berarti di sini lah. Berarti nanti iya di sini Pak Manto kan? Ya. Terus semuanya makmunya di sini semuanya. Apa aku langsung Geser kanan. Ya enggak. Ya, tetap ya. Tetap aja enggak apa-apa. Wah, kasih lupa di mitra. Iya. Oh, bacaannya apa tuh? Bacaannya ya apa? Jarab langsung. Lu suara. Wah. Soalnya berapa rakaat? Maghrib. Soalnya berapa rakaat itu? Ya mulai dari awal terus apa? Oh iya dah. Tapi masbuk mereka. Iya. Masbuk. Baik seperti ini ya. Yes, ini kita dalam rangka berusaha tadi. Ya, malah akhirnya enggak bener semuanya ya subhanallah. Ini. Oh, kayak kafe. Nah, kodok Bradeli. Baik, sekarang pertanyaannya dari saya yang mungkin ini. Pertanyaan, apakah iktikaf itu hanya dilaksanakan pada saat Ramadan saja? Enggak. Bebas, bener. Iktikaf itu definisi, artinya iktikaf itu berdiam diri dalam masjid. Sudah itu aja artinya. Mau kapan? Siang, di luar bulan Ramadan juga nggak apa-apa. Boleh kita niatkan itu iktikaf. Hanya saja ulama yang saya pelajari itu, iktikaf itu harus niat. Iktikaf itu harus niat, jadi dari luar. Iktikaf harus niat, saya niati iktikaf. Sholat apapun, masalah sholat duhur, sholat fardu, itu boleh kita niatkan sebagai iktikaf. Tuh, terus durasi iktikaf
Paling pendek? Seperempat. Hah? Gimana dia? Durasi iktikaf paling pendek? Hitungan waktu atau gerakan? Masa Ya, gerakan mau ada sholat. apa-apa, apapun yang bisa dijadikan patokan saya sudah iktikaf. Di antara dua sholat. Hah? Duhur ke asar. Aduh, enggak, apa lagi? Pak Manto? Maghrib. Apa Dika? Lainnya mungkin? Kalau bulan itu banyak nggak tahu, tapi Hah? mengenai perbedaan durasi itu Hmm? kan berbeda. Heeh. Terus yang paling sedikit? Dua pasal. Iya itu. Kalau saya memahami minimal iktikaf itu durasinya 2 rakaat sholat itu, sepanjang 2 rakaat sholat. Panjangnya, kalau panjangnya Rasulullah itu masuk hari ke-20 keluar takbir. Apa? Takbir hari raya. Nah itu. Kan bedanya. Nah itu ya, jadi lamanya mungkin ya ada bahkan Rasulullah itu pernah 20 hari iktikaf itu. Ya, jadi mendekati wafatnya Rasulullah, iktikafnya Rasulullah semakin panjang. Ya, paling enggak 10 hari terakhir itu. Full masuk keluarnya waktu takbir sholat Id itu. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Tadi malam cepet ya, enak berarti Pak Manto ya. Kurang lebih maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.